Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hello teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai stoicism atau stoicisme. Nah, untuk sebagian orang mungkin masih terdengar asing mengenai istilah stoicisme ini. Nah, untuk itu aku akan menjelaskan secara lebih ringan mengenai stoicisme ini. Oke? Stoicisme apa sih? Untuk sebagian orang mungkin masih asing dengan kata ini. Nah, jadi teman-teman, Stoicisme ini adalah ilmu filsafat yang dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Zeno di awal abad ketiga sebelum Masehi. Nah, Stoicisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos, yang berarti beranda. Nah, kenapa beranda? Karena ajaran Zeno ini sering dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno banyak dipengaruhi oleh Socrates dan juga filsafat sinisme, hingga ia memulai ajaran filsafatnya sendiri. Nah, Stoicisme ini merupakan aliran filsafat Yunani kuno yang dihadirkan oleh kaum Stoa. Mereka menelaah kebahagiaan mereka dengan membagi faktor kebahagiaan menjadi dua faktor. Nah, apa aja itu? Yang pertama, faktor yang ada di bawah kendali kita sebagai manusia dan faktor di luar kendali kita. Sayangnya nih, hal-hal yang di bawah kendali kita itu sangatlah sedikit, seperti pikiran, pertimbangan, perkataan, dan cara bersikap. Sisanya di luar kendali diri kita. Bahkan kekayaan, kesehatan, dan reputasi kita pun tidaklah berada dalam kendali diri kita sendiri. Tokoh terkenal yang menganut filsafat Stoicism ini adalah Kaisar Marcus Aurelius, Epictetus, dan juga Seneca. Mereka adalah sosok-sosok yang terkenal karena mempraktikkan dan menyebarkan ilmu filsafat ini. Nah, inti dari filsafat ini adalah sebuah cara hidup untuk menerima keadaannya di dunia yang mencerminkan kemampuan nalar manusia. Nah, filsafat stoicisme yang telah berumur lebih dari 2000 tahun ini masih relevan hingga sekarang. Terutama ketika depresi dan putus asa ini menjadi perhatian besar saat ini. Stoicisme membantu kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kondisi yang kita miliki saat ini, sehingga kita bisa bersyukur dan menemukan kebahagiaan kita. Lawan dari kata kebahagiaan ialah ketidakbahagiaan. Nah, ketidakbahagiaan ini adalah manifestasi dari emosi negatif yang bersifat destruktif, yang berasal dari penolakan terhadap kehendak alam. Misalkan nih, ketika kita mengalami hal yang menurut kita itu buruk, maka kita akan merasa sedih, kecewa, marah. Tidak jarang juga emosi negatif itu diikuti dengan tindakan-tindakan impulsif yang sebenarnya itu tidak perlu. Nah, jadi inti dari stoicism ini adalah dikotomi kendali. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, ada juga di luar kendali kita. Sederhana memang, tapi praktiknya ini tidak semudah itu. Tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Dengan memahami pembagian kendali ini, kita bisa mencapai kebahagiaan dalam diri kita. Kemudian dalam stoicism, semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah netral. Tidak ada hal positif maupun negatif. Tidak ada hal yang baik dan hal buruk. Yang menjadikannya menjadi positif maupun negatif, baik dan buruk, adalah interpretasi kita terhadapnya. Ada sebuah kutipan dari Epictetus. It is not things in themselves that trouble us, but our opinions of things. Jadi, penilaian kita terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi tindakan kita dalam menyikapinya. Nah, hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan sudah seharusnya tidak kita pedulikan, dan biarkan begitu adanya, sesuai dengan kehendak alam. Bagaimanapun,
Hal-hal itu berada di luar kendali kita dan tidak ada gunanya kita khawatirkan. Nah, hal eksternal inilah yang kelak kita pahami sebagai takdir. Yang harus kita lakukan adalah memberikan yang terbaik dari hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Nah, jika kita sudah optimal dalam kendali kita, namun misalkan alam tidak berpihak pada kita, kita harus menerimanya sebagai kehendak alam. Setidaknya, kita tak perlu mengutuk diri atas sebuah kegagalan karena itu sudah kehendak alam. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan, kita sedang mengikuti suatu ujian. Tentunya kita semua ingin lulus kan dari ujian tersebut. Nah, bagaimana caranya agar bisa lulus? Ya, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Jika tidak lulus, nah seringnya seseorang akan mengalami stres dan tidak jarang pula depresi. Stres dan depresi sebenarnya adalah manifestasi dari emosi negatif dan tidak akan terjadi jika sejak awal kita sadar akan apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Nah, jadi, mari kita fokus pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Seperti misalkan persiapan materi ujian, kesehatan, dan segala jenis persiapan lainnya. Sebaliknya, tingkat kesulitan soal, aturan main, perangai pengawas, cuaca, dan hal-hal eksternal lainnya itu berada di luar kendali kita. Bagaimanapun, kita tidak bisa mengendalikan tingkat kesulitan soal maupun perangai pengawas ataupun cuaca. Nah, hal-hal eksternal inilah yang seharusnya tidak perlu kita pedulikan. Biarkan saja begitu adanya, selaras dengan kehendak alam. Dengan menyadari konsep ini sejak awal, setidaknya kita bisa meminimalisasi rasa kecewa dan berbagai bentuk emosi negatif lainnya saat alam tidak berpihak pada kita. Sepertinya memang sederhana, namun mengendalikan interpretasi pikiran kita terhadap sesuatu dan menganggap semua hal adalah netral pada dasarnya sama sekali tidak sederhana. Bagaimanapun, manusia memiliki emosi yang kadang kita sendiri tidak terlalu bisa mengendalikannya. Nah, di sini, Stoicism mengajak kita berpikir untuk mengendalikan segala bentuk emosi negatif. Emosi kita bagaikan kuda, dan pikiran kita adalah penunggangnya. Tanpa pikiran kita, emosi akan liar dan luas, seperti kuda yang berlari liar tanpa penunggang. Begitupun sebaliknya, penunggang saja tanpa kuda juga sia-sia, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kombinasi yang harmonis antara keduanya itu sangat penting untuk bertindak secara rasional. Contoh yang lainnya, ketika kita akan mengikuti lomba menyanyi, hal yang harus kita perhatikan yang ada di bawah kendali kita, yaitu kita bisa melatih diri kita, melatih suara kita setiap hari. Nah, untuk masalah hasil, kita jangan berharap untuk menang. Nah, apakah itu pesimis? Bukan. Itu bukanlah pesimis. Kita harus berpikir bahwa, mungkin peserta di luar sana suaranya semuanya bagus-bagus. Sementara kita itu pas-pasan, mungkin akan kalah gitu. Nah, dengan berpikir seperti itu, diharapkan kita tidak merasa sedih ataupun kecewa ketika hasil tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kita harus mampu membedakan antara pesimis dengan filsafat stoik ini. Nah, jadi filsafat stoik ini mengajarkan kita untuk berfokus pada proses, bukan pada hasil. Nah, di sini kita tetap berproses untuk berusaha menjadi yang terbaik. Karena masalah hasil itu adalah berada di luar kendali kita. Jika kita menang, kita bersyukur atas kemenangan itu. Namun jika kalah, kita tidak akan merasa kecewa, sedih, stres, maupun depresi karena kita tidak terlalu berangan-angan untuk menang, seperti itu. Kemudian juga adalah masalah jodoh ya.
Ketika jodoh belum juga datang, hal yang bisa kita lakukan yang ada di bawah kendali kita yaitu kita bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa memantaskan diri sambil menunggu. Nah, masalah jodoh belum datang, ya kita serahkan pada Sang Pencipta, karena itu berada di luar kendali kita. Nah, di sini ada 5 filosofi stoik yang bisa kamu terapkan dalam hidup ini, agar bisa meraih kebahagiaan. Poin pertama yaitu, bahagia itu adalah tentang berfokus pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita sendiri. Menurut filsafat Stoicism, segala perasaan negatif seperti marah, bete, galau, dan emosi negatif lainnya itu karena kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sebaliknya, bahagia itu seharusnya disandarkan dengan hal-hal yang berada di dalam atau di bawah kendali kita. Artinya, kita itu sebenarnya merasa kecewa, sedih, itu bukan karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena opini dan pikiran kita tentang peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itu, mengelola pikiran adalah kunci kebahagiaan dalam filosofi stoik ini. Poin kedua yaitu, kita harus menempatkan diri sebagai bagian dari semesta. Maka, hidup harmonislah dengan alam. Manusia merupakan bagian dari semesta yang luas ini. Namun kita memiliki keunggulan dengan akal dan budi yang dimiliki. Tetapi, untuk meraih kebahagiaan, kita juga harus hidup selaras dengan alam, dengan memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, alam akan marah dengan lahirnya bencana yang akan sangat merugikan dan menghancurkan kehidupan manusia. Poin ketiga yaitu berbahagialah dengan kata hatimu, bukan perkataan orang lain. Nah, lagi-lagi, bahagia adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan, ataupun sesuai dengan konstruksi orang lain. Tapi kita harus membuat konstruksi makna bahagia untuk diri kita sendiri. Menurut Marcus Aurelius, yang merupakan salah satu filsuf stoik yang termasyhur, apa yang kita dengar itu adalah opini, bukan kebenaran. Dan apa yang kita lihat adalah perspektif, bukan fakta. Artinya, orang lain sebenarnya tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Jadi, berhentilah terlalu khawatir dengan perkataan orang lain, dan mulailah mendengarkan hatimu, karena ia lebih tahu yang terbaik untukmu. Kita tidak bisa melulu memenuhi semua ekspektasi orang lain, karena kita hidup untuk kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Yang keempat yaitu tidak memperumit suatu masalah. Nah, prinsip filsafat stoik ini adalah mengutamakan menyederhanakan masalah. Mereka berpendapat, sepanjang suatu hal itu baik dan bermanfaat, maka lakukanlah. Memperumit masalah adalah sumber penderitaan. Nah, prinsip ini perlu kita terapkan dalam kehidupan di zaman sekarang ini, di mana banyak orang lebih sering berdebat tentang sebuah kebaikan. Namun pada akhirnya, kebaikan yang mereka perbincangkan itu justru hanya menjadi wacana semata. Jadi, sederhanakan saja. Jangan tunggu orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi mulailah dari dirimu sendiri. Nah, poin yang terakhir yaitu menjadikan syukur sebagai kunci kebahagiaan, entah itu hal baik ataupun buruk. Dalam filosofi stoik, semua yang telah terjadi itu sudah ada yang mengaturnya. Maka, tugas kita adalah menerimanya dengan rasa ikhlas dan tetap bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Hal ini memang tidak mudah, tapi saat kamu bisa melakukannya, maka bahagia akan datang dalam hidupmu. Nah, itulah 5 pandangan hidup filsafat stoik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bahagia. Kemudian, menurut Henry Manapiring dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras, mereka memusatkan perhatiannya pada kebahagiaan yang hanya bisa dikendalikan oleh diri sendiri.
Di luar itu, mereka mengikuti jalan takdir. Nah, seperti anjuran pepatah. Saat memanah, arahkan mata panahan menuju sasaran utama. Namun jangan berharap dia akan menancap tepat di sasaran utama. Nah, itu adalah contoh real dari konsep stoicisme. Penjelasan dari pepatah itu adalah kita tidak bisa mengharapkan panah itu tepat menancap di tengah. Karena ada faktor lain yang mempengaruhi jalannya si mata panah. Entah itu arah angin atau gangguan lainnya. Sama seperti harapan yang seringkali tidak sesuai dengan target awal kita. Ada banyak faktor dari luar yang mempengaruhinya. Dan kita tidak perlu menjadi kecewa. Karena itu, sebab memang tercapainya ekspektasi, tak serta-merta ada di bawah kendali kita. Nah, dengan begitu, kita seperti orang yang selalu berpikir, nothing tulus. Artinya, ikhlas dengan apapun hasil dari usaha yang telah dilakukan. Dan justru, pemikiran seperti itulah yang akan membuat kita merasa bahagia. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang filsafat stoicisme ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.